salah satu amalan beliau ini, yang itu juga mungkin menjadi inspirasi Ustadz kita, adalah beliau ini ahli ibadah. Sampai dalam sebuah kitab dikatakan Sa'id Al-Musayyib ini Ustadz, ya, selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Jadi begitu imam Allahu Akbar, Sa'id bin Musayyib, ya, itu juga sudah Allahu Akbar 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Padahal kalau dalam hadis ya, kata Nabi, siapa yang 40 hari bisa bertakbiratul ihram dengan imam, maka Allah akan jaga dia dari penyakit nifaq, dari penyakit munafik. Nabi cuma bilang 40 hari, tapi Sa'id bin Musayyib, ya, ulama kalangan tabi'in yang terkemuka ini mampu menjaga takbiratul ihram bersama imam selama 40 tahun. Dan dalam riwayat itu dikisahkan Sa'id bin Musayyib ini punya seorang anak gadis yang cantik rupawan, yang saking kecantikannya, kesolehahannya, yang sudah hafizah 30 juz, yang kecantikannya terceritakan sampai seluruh kampung, bahkan seluruh negeri, sehingga seorang khalifah di masa Bani Umayyah kemudian melamar anak dari Sa'id bin Musayyib. Bayangkan Ustaz, presiden melamar anak awak. Oh Tuhan, sempatlah datang presiden, jangankan presiden, bupati saja datang ke rumah orang sonangan sudah rasa kawan, ya kan? Ini yang datang itu adalah utusan khalifah meminang untuk anaknya, meminang anak Sa'id bin Musayyib untuk dinikahkan dengan anaknya. Ini kan secara otomatis kira-kira, ya, kalau kira-kira Jokowi punya Gibran mau dinikahkan sama Gibran, kira-kira gitu lah ini. Ya, yang kira-kira the next president, the next khalifah itu adalah yang akan menikah dengan anak daripada Sa'id bin Musayyib. Tapi apa yang terjadi? Kalau kira-kira ke kita ini, Ustaz Ansor, mudah-mudahan kalau begitu, sempat datang pula ajudan presiden melamar anak awak, ya, nggak lagi banyak-banyak pikiran, kapan kira-kira jadi, ya, itulah kalau kita. Tapi Sa'id bin Musayyib ternyata, hadirin yang dirahmati Allah, menolak lamaran khalifah. Sampai penolakan ini kemudian jadi perbincangan di istana. Kalau bahasa kita orang rantau, apa kali rupanya si Sa'id bin Musayyib ini, kan begitu. Apa kali rupanya si Sa'id bin Musayyib ini sampai dia sanggup menolak lamaran dari seorang khalifah. Apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah? Setelah dia tolak lamaran itu, ternyata Sa'id bin Musayyib punya seorang murid yang bernama Abdullah. Muridnya ini adalah murid yang sangat pintar, murid yang sangat rajin, ya, kewaraannya, kefakihannya dalam bidang agama sangat luar biasa. Yang kira-kira kalau seandainya Sa'id bin Musayyib meninggal, dialah yang akan menggantikan sebagai ulama di daerah itu. Jadi sudah 1 minggu ini si Abdullah ini, murid tersayang beliau ini, yang luar biasa keilmuannya, nggak nampak. Akhirnya setelah 1 minggu kemudian datang dia, ditanya oleh Sa'id bin Musayyib, "Wahai Abdullah, kemana kau selama seminggu ini tak datang-datang, tak ada nampak pun?" Apa katanya? "Istriku meninggal dunia." Istrinya meninggal dunia. Berarti jadi apa nih Ustaz Wakino? Budala ya. Iya, jadi udah 1 minggu aku mengurus fardu kifayah istriku, kemudian aku bergabung mengurus anak-anak dan sebagainya. 1 minggu aku tak bisa keluar, baru sekarang bisa kembali ta'lim mengaji dengan beliau. Terakhir kata Sa'id bin Musayyib, "Kalau memang istrimu sudah meninggal dunia, maukah kau menikah dengan anakku? Maukah kau menikah dengan anakku?" Ya, macam apalah rasanya kira-kira ini ya. Macam kira-kira kalau begini udah hujan saja begitu kan, macam kesambar petir di siang hari. Kenapa? Bayangkan bapak-bapak jemaah rahmati Allah, ini wanita tercantik yang ada di daerah itu, tahu-tahu datang ayahnya mau menikahkan sama kita. Kalau boleh lah Ustaz Dr. Bukhari datang dia sama aku, kalau itu aku bilang jadi waktu bilang itu ya kan. Pakar ini awak nanti macam mana belakangan. Kenapa? Tercantik di daerah itu. Bukan hanya sekedar cantik, tapi solihah, anak ulama besar.
Ya, jadi apa yang terjadi? Kemudian si Sa'id bin Musayyib kemudian mengatakan, ada berapa di situ mahar yang bisa kau berikan? Dia pada saat itu hanya membawa 3 dirham. Kemudian dia tangkap tangan muridnya Abdullah. Kemudian Sa'id bin Musayyib mengatakan, aku nikahkan kepadamu putriku yang bernama Fulana binti Fulan dengan maharnya 3 dirham tunai sah. Dinikahkan di masjid itu juga dengan seorang murid yang kalau secara kekayaan ekonomi tidak ada apa-apanya dibandingkan anak khalifah. Apa yang terjadi jemaah dirahmati Allah? Ya, setelah itu terjadi kemudian masyarakat pun bertanyalah kepada Sa'id bin Musayyib, wahai Sa'id bin Musayyib, wahai Sa'id bin Musayyib, apalah kiranya ahlan Ustaz. Wahai Sa'id bin Musayyib, apalah kiranya yang menjadi alasanmu sehingga engkau menolak lamaran dari khalifah? Apa kata Sa'id bin Musayyib? Wahai saudaraku, ini putriku yang ini, yang mulai dari kecil aku jaga, kemudian dari kecil aku didik dengan sangat-sangat luar biasa, ya, makannya aku jaga, pendidikannya aku jaga, Al-Quran hadis aku hafalkan kepada dia, dan sekarang dia mau menikah dengan anak khalifah. Kalaulah seandainya kemarin itu kuterima, aku sangsi dan aku khawatir ketika dia tinggal di istana, kemudian mendapatkan pelayanan yang istimewa di istana, punya dayang-dayang dan fasilitas yang mewah, aku khawatir dia akan lupa terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika aku nikahkan dia dengan muridku yang aku tahu betul bahwa muridku ini benar-benar menguasai Al-Quran dan Sunnah, maka aku merasa tenang bahwa anakku yang aku jaga sejak kecil ini juga akan dijaga oleh muridku yang aku percaya kepada dirinya. Apa artinya, Bapak jemaah, orang tuaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beginilah salah satu nilai pendidikan yang bisa kita ambil, bagaimana Sa'id bin Musayyib menjaga betul anaknya. Kalau dia mau fasilitas, mau kedudukan, mau kemewahan, kan enak kali sebenarnya itu Ustaz. Jadi besan presiden, Tuhan, jadi besan presiden kan tahu, jadi menantu Jokowi aja udah hebat kali, iya kan? Iya, apalagi sempat jadi menantu, jadi besannya presiden, pasti fasilitas, ya, harkat martabat keluarga. Siapa itu? Besan presiden. Wow, hebat luar biasa. Tapi ternyata Sa'id bin Musayyib tidak tergiur dengan itu semua. Dia memikirkan, ini anak yang udah aku besarkan, aku didik, aku jaga, makanannya aku jaga, halal haramnya. Ternyata begitu masuk ke istana, aku tidak tahu yang di istana itu apakah yang halal atau yang syubhat. Maka aku lebih baik menikahkannya dengan orang yang memang terpilih. Ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita. Pertama, pendidikan anak terhadap pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita yang hidup pada hari ini Buya, yang mungkin tak sama dengan Buya tantangannya yang hidup sejak awal duluan daripada kami. Mungkin kalau Ustaz Bukhari Pasha dulu main-mainannya apa Ustaz? Main pecah piring, samberlang, main patok lele, apa lagi Ustaz? Ya kan? Itulah main-mainan apa? Main-main lumpur, main-main bola, itulah main-main kita dulu. Tapi anak kita pada hari ini tantangan makin berat. HP ya, yang kebaikan di dalamnya ada, tapi tantangan juga lebih banyak di dalamnya. Ini yang kami harapi sekarang nih Buya. Jadi kalau anak-anak, kalau kami sekarang ini Buya adalah hasil dari pendidikan orang-orang tua kami. Dr. Bukhari Pasha adalah hasil didikan Buya. Saya adalah hasil didikan orang tua saya. Tapi anak kami yang akan hidup 10-20 tahun yang masa ya cobaannya akan semakin berat. Inilah yang menjadi tantangan kita pada hari ini. Oleh karena itu, ya, satu hari yang mungkin dalam riwayat yang sudah familiar kita dengar, satu hari Umar didatangi oleh seorang ayah. Ya, seorang ayah datang mengadu kepada Umar, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Apa kata ayah nih? Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, anakku sudah menjadi anak durhaka.
Mendengar itu kemudian Umar marah dan mengatakan, bawa kemari anakmu. Dibawa si anak ini menjumpai Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai anak muda, aku dengar ayahmu mengatakan kau sudah durhaka sama ayah. Betul itu? Ternyata si anak justru membalikkan cakap dan pertanyaan itu. Sekarang begininya Khalifah, sekarang begininya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sebelum ku jawab pertanyaanmu, coba jawab dulu pertanyaanku. Apa itu? Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Apa yang harus sebenarnya dilakukan orang tuaku sama aku? Wah, di sini Umar bin Khattab sudah mulai melihat gelagat-gelagat yang tak baik. Maka Umar mengatakan kewajiban orang tua terhadap anak diantaranya kata beliau adalah ayu hasina ismahu, baguskan namanya. Baguskan namanya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau Ustaz Bukhari pula Bukhari nggak lagi lagi diragukan. Imam Bukhari nisbahnya kan begitu. Jadi Sa'id bin Musayyib juga nisbahnya adalah atuknya, kemudian juga seorang ulama tabi'in. Ya. Jadi nama yang baik. Alhamdulillah, namaku walaupun tak pala Arab kali, tapi masih ada fitrahnya juga dikit. Randy Fitra Yana. Memang kalau dibintang tema enggak nama Ustadz ini Bang Iqbal. Nggak cocok Ustadz ini Randy kata cocok. Memang cocok jadi artisnya ini katanya pula. Oh, kalau mengumpang bunda aku pikir. Iya, tapi ada fitrahnya ya binomatlah suci. Kenapa? Di situ jam 6 subuh orang hendak berangkat hari raya Bu ya. Di situ lama awak yang harusnya ke masjid sholat hari raya, situlah lahir. Mulai dari lahir itu udah menyusahkan awak. Orang udah hari raya lahiran kan menyusahkan itu Ustaz. Apa tak susah maaf dibikinnya itu? Orang harusnya hari raya lahir pula lah di situ. Makanya namanya Randy Fitra. Ada fitrah. Dapat istri Fitra pula. Oh, situlah pula takdir Allah tuh. Dah, jadi perbaguskan namanya. Makanya alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan Ustaz Bukhari baik Bang, saya tengok nama-nama anak-anak kita pada hari ini. Saya kan ada TK ada SD juga. Tengok tuh nama daftar nama anak-anak tuh. Ya alhamdulillah udah bagus-bagus namanya Ustaz Dayan. Dah bagus-bagus nama anak-anak kita. Saking bagusnya panjang-panjang pula lagi kita orang tuh. Sampai 4 suku kata, tambah lagi marganya di ujung. 5 suku kata. Aku yang pening kepala aku mah nanti UN anaknya macam mana ini mengisi namanya ini panjangnya ya kan. Tapi begitulah besar hati ayahnya untuk memberikan nama terbaik. Tapi memang maunya walaupun ada dapat nama di Google tengok-tengok juga arti. Sekarang jamaah nih asalkan carinya di Google tek cocok rasa dia jadikan. Kalau di Google maknanya bagus tak apa. Ini pula main pula akal waktu tujuh anaknya. Ya kan? Masing-masing dibikinnya namanya mulai dari yang macam lah, ada si Abdurrahman, Abdurrahim, si Malik, siapa. Nah, kenapa dibikin semua dari Al-Fatihah? Supaya gampang Ustadz, nanti waktu hendak memanggil semuanya Al-Fatihah katanya, datanglah semua itu untuk memudahkan memanggil. Jadi kalau memang ada maknanya silakan, tapi terkadang ya tahulah Google pula. Siapa-siapanya menulis di Google itu tunjukkan sama Ustadz kita, kalau memang cocok maknanya baru jadikan sebagai nama anak kita. Baguskan nama. Yang kedua adalah apa kata Umar bin Khattab? Yang kedua adalah pilihkan calon ibu terbaik. Pilihkan calon ibu terbaik. Tapi ini tentunya Ustaz Dayat untuk yang bodoh.